Ih, sumpah ya, gua pusing banget baca buku ini. Gua nggak bisa ngertiin kata-katanya gitu. Lu bisa bantu gak? Kalau menurut gue sih ini yang nulis bukunya suka sama cewek. Hmm, Saking sukanya tuh dia gak bisa deskripsiin pakai kata-kata gitu loh. masa? Iya, ini menurut gua. Kalau kata lu gitu. Heeh. Gua baca-baca lagi kayaknya nggak gitu gak sih? Kayak seolah keanggunanmu melintahi hukum dialektika. Itu menurut Munculan. gua sih. Ada apa sih? Wih, siapa lu? Dulu kenapa? Nih, gua nih baca buku. Cuman gua kayak nggak tahu nih artinya nih apa nih. Bukunya judulnya apa kalau gue boleh tahu? Ini bukan puisi. Betulan itu yang nulis gue sendiri sih. Lalu, iya ada foto Tampan lu. kan? Ih, Gila. Si ganteng itu gue. Yang mana yang mau lu tanyain? nih, judul kamu. Oh, jadi judul ini tuh apa ya? Lebih kayak mendeskripsikan seseorang lewat kata-kata sih. Oh, Jadi ibaratkan lu ketika di hadapan dia, lu nggak bisa berkata-kata sekalipun. Tapi lu cuman bisa di saat lu kayak lu sendiri, lu akan mendeskripsikan dia lewat kata-kata lu, lewat tulisan lu. Berarti kalau hadap-hadapan sama dia tuh gak bisa lagi. Iya nggak bisa. Jadi kayak satu kata pun nggak bisa gua keluarin saat berhadapan dengan dia. Gitu. relate. Relate sama gua. Hai Sobat Go. Hari ini waktunya Royce Global Podcast episode pertama. Perkenalkan, nama gue Esa. Nama gue Alika dan bintang tamu kita kali ini siapakah Nama gua namanya? Muzino Rizky, biasa dipanggil Muji. Oke, Kak Muji. Sebelum ke pertanyaan tentang buku lu, gue mau nanya biografi lu dong, Kak. Lu lahir di mana? Tahun berapa? Kesibukannya apa aja? Jadi gua lahir di kota Tangerang, terus tahun 2004. Jadi usia gua sekarang 20 tahun, masih muda. Cuman Serius 2004, Kak? iya, cuman pikiran gua udah tua. Kesibukan gua kadang gua freelance aja sih. Freelance kayak programmer atau desain UI UX. Cuman sekarang lagi sepi juga, jadi gua nulis aja sih. Terus gue juga aktif di organisasi kampus. Salah satunya gue ikut UKM Entrepreneur sama aktif di BEM. Kalau kegiatan di BEM tuh ngapain aja, Kak? Kebetulan gue di BEM itu jadi staf salah satu kementerian, yaitu Kementerian Kemendagri. Di situ gue lebih monitoring UKM yang ada di dalam kampus gitu. Oh, semuanya gitu. Semuanya gitu. Kalau entre. Kalau kita itu di situ bisa belajar bisnis. Kita bisa ngembangin bisnis kita yang nggak tahu awalnya gimana nih bisnis, mau mulai bisnis di mana, kita bisa belajar dari situ. Karena di situ juga kita belajar sama-sama lah. Gitu. Nah, Bang, lu kan ketua Entre nih. Lu udah ngejabat berapa tahun nih, kalau boleh tahu? Gue baru kemarin sih, bulan berapa gitu gue dilantik jadi ketua. Berarti belum ada setahun ya? Belum, masih muda, dibilang gue tuh masih muda. Emang kelihatan tampang gue tua? Ganteng gak kelihatannya. Masih loh. Oh, masih baru, kirain udah kayak lama gitu loh. Belum, tapi sebelum gue jadi ketua, gue sempat jadi kepala divisi juga di sana. Apa tuh divisi apa? Divisi web development. Gitu. Itu sih. Nah, kan lu buat buku nih, Bang. Ya, Kok lu bisa sih kepikiran gitu ngebuat buku, kan lu sibuk nih ya. Lu kenapa bisa pikiran buat bikin ini? itu karena lebih ke habit gue sih dari dulu. Dari dulu tuh emang gue tuh selalu ngejadwalin mid time gue, ibaratkan waktu gue buat sendiri tuh cuman buat di ruang tulis gue. Jadi gue sekarang kelas malam. Ya. Kelas malam pulang jam 10 atau jam setengah 11. Di jam 12 sampai jam 1 itu gue start di ruang tulis gue.
30 menit gua baca buku, 30 menitnya gua untuk nulis. Jadi gua selang-seling aja, itu udah jadi kebiasaan gua, habit gua. Berarti lu nggak terbebani gitu ya? Enggak, karena hobi gua sih. Lebih ke hobi aja. Lu kan lu mulai dari kapan untuk bisa kayak, kan lu biasanya orang ya kalau untuk memulai itu kan susah ya. Iya. Nah, lu bisa kayak gitu awalnya kayak gitu gimana? Yang awalnya itu ya apa ya? Gue ngerasa di saat gue cerita sama orang lain, gue tuh ngerasa kayak ngebebanin orang lain tentang cerita gue gitu. Makanya lu nulis buku Iya. gitu. Dan gue juga ngerasa kalau di saat kita cerita dengan orang lain, itu kita akan dihakimi oleh mereka kan. Secara nggak langsung. Mereka nggak ngasih solusi, tapi mereka menghakimi kita. Gitu. Kenapa gue suka nulis? Apapun itu gue tulis tentang perasaan gue, tentang keadaan gue sekarang, tentang impian gue. Karena dari situ gue nggak merasa dihakimi sedikit pun. Atau karena lu juga takut cerita lu bocor ke orang lain lagi gitu? Kalau ke cerita bocor atau enggak, lebih kita sendiri sih, kita harus mengontrol diri. Kayak gue mau cerita sama orang ini, jangan terlalu transparan karena kita belum tahu juga orang itu seperti apa gitu. Tapi lu pernah kayak malas gak sih lu ngelakuin ini gitu? Nulis. Nulis. Kayaknya enggak sih, enggak, karena apapun yang terjadi di hari ini itu bakal gue tulis. Langsung gitu Langsung ya? gue tulis di Nggak jam itu. ditunda-tunda. Iya, tentang suasana hati gue, tentang kegalauan gue, itu pasti gue tulis. Tapi lu pernah gak sih Kak, kan kayak kalau orang ngegambar dia suka nggak lama gambar dia kaku atau ya apa sih namanya, blok-blok gitulah pokoknya. Oh. Lu pernah nggak kayak gitu Pernah Kak? stuck gak pikiran Oh. buat nulis? Writing blog. Iya. Lebih ke itu tuh gini, gue tuh balik lagi, gue tuh karena udah habit ya. Jadi gue di pas gue masuk ruang tulis tuh gue nggak pure nulis juga. Gue tuh bagi-bagi waktu. 30 menit gue baca buku, 30 menit gue nulis. Di saat gue 30 menit nulis itu gue kayak, gue bingung nih alur cerita yang gue tulis mau kemana. Gue masih banyak buku. Gitu. Gue bisa ngangkat ceritanya lebih lanjut itu dari buku. Gitu. Kenapa sih orang-orang kayak penulis-penulis terbesar itu bisa kayak bukunya bestseller, terus alurnya terstruktur? Karena dia rajin membaca. Kita nggak akan bisa menulis tanpa kita membaca. Gitu. Tulisan yang bagus itu adalah karya dari pembaca yang bagus juga. Gitu. Kalau boleh tahu, kan bukunya yang gue tahu udah dicetak, udah terjual, itu udah kejual berapa sih? Untuk terjualnya itu 100 eksemplar, 100 buku doang. Jadi ini tuh bukan penerbit kayak yang kita tahu itu kayak buku-buku yang di Gramedia gitu. Ini enggak, dia tuh salah satu penerbit indie. Jadi perbedaan antara indie dan major tuh lumayan spesifik sih. Jadi major itu mereka yang kerjasama dengan Gramedia. Contohnya beberapa buku yang terbitan major itu kan terpampang di Gramedia kan. Tapi kalau indie sendiri itu dia lebih promosikan di platform mereka sendiri. Mereka punya website tersendiri, mereka punya pasar tersendiri. Gitu. Mereka bisa narik pelanggan dari platform nulis kita. Gitu. Itu kan sekarang banyak juga tuh platform nulis kayak Wattpad, Novel atau Noveltoon. Kalau lu ada niatan mau nulis ya silahkan. Berarti kalau dari Wattpad terus dijual ke Gramet tuh nggak yang dari buku lu gitu ya Kak, penerbitnya? Bukan. Kalau misalnya kita mau nerbitin salah satu buku kita nih ya, karya tulis kita ke Gramedia, ke penerbit major, contohnya media kita, ada yang tahu nggak media kita yang bukunya Fiersa Bersari itu? Itu kan penerbitnya penerbit major. Dia itu apa ya? Kita itu ngirim file tulisan kita ke sana. Jadi mereka punya website mereka tersendiri. Kita kirim nih hasil tulisan kita ke mereka. Antara dipinang atau enggak, itu kita menunggu waktu antara 3 minggu. Gitu. Cuman kalau penerbit major itu benar-benar kita harus terstruktur. Kita benar-benar ibaratkan kita udah tahu nih alur cerita yang kita tulis mau kayak mana gitu. Kalau di penerbit indie tersendiri itu bisa melihat dari platform nulis kita. Contohnya kita misalnya nih, kita nulis di Wattpad cerita kita nih. Terus pembaca kita antara 1000 atau
belasan ribu gitu. Ada salah satu admin dari penerbit itu akan ngontek kita, dia minta untuk kerjasama buat nerbitin buku nih gitu. Cuman kalau penerbit major dan indie itu, kalau penerbit major, kita nggak akan ngeluarin uang sama sekali. Kita nggak akan ngeluarin uang sama sekali. Tapi kalau misalnya kita ke penerbit indie, itu kita buat kesepakatan. Kita akan ngeluarin modal berapa, terus mereka akan ngeluarin modal berapa gitu. Kebetulan buku ini terbit tanpa modal. Kok bisa Oh bisa bang? Iya. Ya, boleh kasih tahu kan? tipsnya? Eh, gue nggak tahu sih kalau kayak gitu. Enggak, gue juga pertama kali di chat admin tuh eh gue kira mereka itu gini. Gue kira mereka itu kayak ngasih gue kesepakatan untuk misalnya gue 30% atau mereka 70%, gue sih is okay gitu. Cuman mereka bilang untuk biaya cetak kami tanggung dan untuk royalti kita bagi 30%. Jadi mereka bikin kesepakatan sendiri. Karena di buku ini di platform itu pembaca sampai hampir 5 ribuan. Dan itu banyak komen yang minta terbit buku itu. Peminatnya banyak banget. Iya. Lu tertarik gak Lek buat buku? Duh, enggak dah. Gua pusing. Kalau lu sendiri Jadi gua agak tertarik dikit. langsung aja nanti kalau kesusahan sama kamu Ji. Nah bang, untuk kan kita misalnya ya untuk menulis buku, ada gak sih tata cara sendiri gitu? Kita harus gimana dulu? Yang pertama itu kalau misalnya lu mau belajar nulis, lu apa ya? Sebelum lu mau menulis cerita nih, Iya. lu harus buat outline. Outline itu ibaratkan kerangka cerita. Jadi misalnya di prolog lu bakal ceritain apa. Kalau lu pakai di cerita lu itu ada prolognya nih. Iya. Lu prolog lu mau diceritain apa nih di dalam prolog ini. Dan masing-masing bab itu lu harus apa ya? Lu harus punya, ibaratkan ada batas maksimalnya. Misalnya di prolog lu pengen nulis 1000 kata. Iya. Pure sampai seterusnya 1000 kata gitu. Oh, sampai buku habis harus 1000 kata Iya. itu. Cuman kalau misalnya kita mau nulis novel itu kapasitasnya 50.000 atau 10.000 kalau nggak salah. Itu. Ini misalnya kalau nulis buku ya, itu ada tata cara bahasanya sendiri gak sih? Kayak yang dibolehin sama Iya. yang nggak Enggak. dibolehin gitu. Enggak. Lebih ke kayak apa ya? Bahasanya itu lebih ke jangan typo aja sih. Kita pakai bahasa sendiri-sendiri juga nggak masalah, kayak kita ngobrol sama temen itu nggak masalah menurut gua. Karena gue juga sempat nulis beberapa buku, beberapa tulisan gua itu kayak ya udah apa yang gua tulis, yang gua ceritain, yang biasa gua omongin aja gitu. Contohnya kita bisa ambil salah satu penulis. Lu siapa sih yang nggak tahu bukunya Pidi Baik? Oh iya, tahu. Tulisan dia sangat mudah kan buat dimengerti. Ya udah, itu karena bahasa dia sendiri. Itu. Tapi gua tahu penulis Terelia, lu tahu kan Kak? Gue tahu. Lu suka nggak bukunya dia? Untuk buku yang gue suka dengan cerita-cerita dia. Contohnya kayak Tentang Kamu. Terus untuk series Bumi gue nggak suka. Oh, lu nggak suka? Iya. Jadi terlalu banyak. Satu buku aja belum tentu kelar. Ya sih, gue juga pengen baca gitu. Kadang suka males ya. Nah, lu ada tips gak biar nggak males untuk baca buku? Kan di Indonesia sendiri literasinya kan rendah kan. Nah, lu ada gak? Lebih ke kayak apa ya? Balik lagi ke diri lu sendiri sih. Kita nggak bisa memaksakan untuk seseorang itu untuk menyukai membaca, nggak bisa. Gitu. Kalau misalnya kita membaca terus, kita misalnya baca nih, misalnya satu bab. Misalnya kita satu bab nih, satu bab, dari situ kayak apapun yang lu baca itu nggak ada yang masuk otak. Gitu. Jadi kalau misalnya lu pengen terjun kayak pengen membaca gitu, lu jangan usahain jangan ke topik-topik yang berat dulu. Gua aja dulu nih, gua dulu aja belajar. Pertama kali pengen baca, gue suka membaca itu. Gue lebih ke novel. Kenapa? Gue lebih tertarik ke novel. Karena di situ bahasanya ringan. Iya. Gitu.
Gue nggak mungkin dong, walaupun gue suka nih sama filsafat nih, gue sangat suka banget nih sama filsafat, gue langsung terjun ke buku filsafat, stres gue, ateis ya gue. Ya tapi katanya kalau misal baca buku gitu ya, Ya. kadang orang awam tuh Mm-mm. banyak ngomong, Mm-mm. lu nanti nih nggak percaya Tuhan. Sebenarnya gini, gue agak gimana ya, agak kurang setuju dengan statement itu. Iya. Gue minum dulu ya. Ya boleh. Haus banget gue lah. Lu demen Gila. virus nggak? Boleh. Nah makaroni nih. Lu tadi. Lu nawarin tapi lu makan sendiri. Minum. Masih Minum. sedotan ini. Lu nggak sopan nih gua. Sedotan kok. Lu biasa makan ginian nggak? Cemilan. Gue biasanya makan sukro. Biasanya lu ngopi pakai gini ya? Hah? Ngopi. Ngopi gue kadang suka ngopi, kadang suka enggak. Ini balik lagi topik kali ya. Ya boleh. Ya. Ini sampai mana? Buku-buku. Oh, buku. Yang orang awam itu ya? Ya. Ya. Tentang filsafat. Tapi gue agak kurang setuju sih dengan statement itu. Karena menurut gue orang yang ateis karena belajar buku filsafat, dia cuman di dasar di ininya aja. Dia nggak bener-bener terjun ke dalam buku itu, ke dalam dunia filsafat itu. Filsafat itu luas. Iya. Semakin lu mendalami filsafat, lu semakin percaya akan ketuhanan. Karena kenapa gue bisa berstatement itu? Gue sendiri ngerasain. Rata-rata orang yang baca filsafat itu ateis, mereka tuh nggak sampai dalam. Mereka tuh cuma sekadar kayak, ya udah gue pengen tahu nih filsafat kayak mana gitu. Udah sampai situ mereka ateis ya, nyalahinnya filsafat. Sebenarnya nggak bisa kita menyalahkan filsafat gitu aja, lebih ke iman kita. Nah, itu kemauan sendiri. Iya. Kan filsafat itu sumber semua ilmu, Iya. induk ilmu. Belum pernah baca sih gue filsafat. Jadi ada tokoh filsafat di Yunani lo tau? Aristoteles, Ya, Plato, terus Socrates. Itu bagus sih. lagi. Makan dulu, makan. Makan. Baru gua. Lu udah makan belum? Hah? Udah makan. Makan udah. Lu kemarin deket gak? Lumayan, Cok, naik motor. Set, gua tadi ngisi bensin gua di jalan. Berapa kilo ya? Ada ngesot bisa. Nggak bisa dong, kan gua kesini bawa motor. Oh, Ikut pacar kok, masa suruh ngesot. lo kadang suka heran gitu. Ada orang rumah dekat tapi suka telat. Justru itu, makin deket makin telat. Makin dekat belum tentu jadian. Iya. Serem banget ya Allah. Aduh. Ini bilang Iya, udah. lebaran ya begini. Lebaran tuh kongguan gak sih? Iya, tapi di tempat lu dia rengginang. Iya. Nah, dua minggu. Lu ada nggak sih tantangan terbesarnya gitu pas proses nulis buku? Ada. Yang kita tahu netizen tuh nggak semua itu baik kan. Lebih ke kuatin mental. Lu pikir gue nulis buku itu sebelum di platform banyak anjing. Gimana? Banyak yang bilang kayak apaan sih gitu. Sinus ginian. Iya, jelas. apaan sih? Lebay lu laki gitu. Agak jelas ya. Iya. Kayak ya udah sini hidup gua juga nulis nggak ngulangin waktu lu kan. Iya sih. Terus gua sebelum gua nulis nerbitin buku, ada sih beberapa rekan terdekat gua selalu bilang kayak, apa buat apa lu nulis, lu tuh udah bisa nulis sebenarnya, terus buat apa lu nulis lagi gitu. Ya iya, emang gua percaya semua orang itu bisa nulis, Ya. tapi nggak semua orang bisa nulisin tentang rasa dia lewat tulisan, tentang apa
apa ya, perasaan dia pada tulisan nggak bisa. Nah, kan tadi banyak yang hujat ya bang ya. Ada gak yang support gitu? Ada. Siapa tuh? Gua ada satu orang yang bener-bener bikin gue support banget anjir. Spill lah. Jadi di buku itu tuh ada beberapa bab yang menceritakan tentang orang yang support gue itu. Iya. Ya. Jadi gue semakin semangat aja sih. Semangat. Iya. Itu salah satu alasan lu masih nulis buku ini. Masih. Dapat gua. Iya, sama. Nah, bang, ini kan gue lihat ya, Ya. ini isinya nih puisi semua. Kenapa judulnya ini bukan puisi? Padahal di dalamnya puisi. Itu emang bukan puisi, tapi itu curahan hati. Kalau misalnya gua tulis, ini curahan hati. Orang nggak ada yang peduli. Ya ngapain sih gue baca Iya, ini? ngapain gua baca tentang hati orang gitu ibaratkan. Ya udah gua ubah aja, ini bukan puisi. Sebenarnya waktu itu gua sempet pas bikin sampul tuh, di sini ada beberapa kata lagi yang itu. Tapi ini curahan hati, cuman menurut gua enggak sih. Kurang ya? Iya. Ini lebih kayak bikin orang penasaran aja. Emang ini bukan puisi ya? Tapi kok puisi? Gitu. Oh, Tapi kalau misalnya orang yang baca bener-bener ngerasain di situasi ini, dia nggak ngerasain itu bukan puisi. Tapi ini emang apa yang ada di hati dia. jadi kalau baca ini harus ada feel-nya sih. Ya, lebih feelnya tersendiri. Makanya jadi satu dulu baru baca buku gua. Gue udah jadi satu Biar udah ngerti lama bahasa. tapi Hmm. nih ada gak bab favorit lu yang paling lu demen dah? Oh, bab favorit gua. Gue pakai lu dah bukannya. Nih, syair untukmu. Kenapa lu suka? Ya ini emang gua tulis buat dia. Oh ini khusus untuk Iya. dia. Baca. Bu baca nih. Iya. Ya boleh. Gua nggak bisa baca puisi sih. Baca chat bisa. Gua read doang. Syair untukmu. Setiap bait yang kutulis tersimpan rindu yang tak pernah habis. Setiap kata adalah saksi. Di setiap langkah yang kutapaki, terasa hadirmu di sisi. Ini dalam dalam. Taruh, gua harus harus apa? Menggiling. Biar ngefeel. Ya, gua nge-feel dulu. Menguatkan hati yang suci. Sini. Sahabatnya gue ya, Iya. minus nih. Mengisi ruang kosong dalam diri. Dalam desiran angin malam, ada doa yang kuselipkan. Kau adalah bintang di langit kelam, penuntun arah saat tersesat dalam diam. Syair ini kutulis untukmu sebagai tanda cintaku yang tak pernah lain. Kau ada lagi kan? Semoga kau tahu di hatiku selalu hanya ada satu nama, yaitu dirimu. Bagus kan, Bang? Bagus. Ada nggak yang perlu ditingkatin? Kayak gue kaku banget baca puisinya gitu. Gua kalau bisa gua baca puisi, gua nggak mungkin nulis puisi. Lu bisa? Enggak. Gua nulis puisi biar orang lain baca puisi gua. Karena gua nggak bisa baca puisi. Tuh. Tapi biasanya lu nulis puisi tuh ada berapa bait gitu? Apa lu tentuin sendiri? Bebas lah. Bebas sih. Isi pikiran lu. Satu lembar nih, satu puisi ini tuh kenapa bisa habis? Karena dari sini gue udah ngerasa cukup gue buat ngejelasin ya. Udah gitu. Kalau misalnya belum habis ya mungkin panjang, bakal jadi syair atau sajak atau cerpen sih. Pen. Skripsi lebihnya. Ada gak bab paling yang lu nggak suka lah, kalau lu kesal lu yang paling nggak suka di sini? Apa ya? Kayaknya nggak ada. Hal terberat di hidup lu, terus lu kan nulis tuh. Ada gak?
nih. Jadi ini tuh pas gua masih apa ya? Masih masih inilah, masih ngestak dulu tuh. Kenangan yang tak terlupakan. Wis. Iya. Aku Apa kayak belum move on gitu atau? iya. Eh, Jadi ini tuh ada beberapa kumpulan puisi gue yang dari dulu gue tulis tentang gue yang masih aneh lah dulu tuh. Cuman di sini tuh eh, beberapa puisi juga yang menceritakan orang yang lagi sama gue sekarang. Sebahagia itu sampai gue abadikan dia dalam puisi gue. Cocok. oh ya kak, lu kan apa kesibukannya ikut organisasi Hmm. BEM sama Entre, Iya. terus kuliah juga malam, sama nulis juga kan. Itu lu ngebagi waktunya gimana sih? Gue lebih kayak buat waktu nulis gue tuh udah punya sendiri. Jadi gue tuh dari dulu emang kayak yang balik lagi dari dulu emang setiap malam tuh pasti gue ke ruang tulis gue Malam doang tuh? malam. Karena menurut gue di saat gue misalnya gue siang gue ke ruang tulis gue gatal ngeliat mesin tik gue. Cuman kalau misalnya gue tulis ya itu nggak semua tentang perasaan gue hari ini. Mendingan gue di saat malam pas berganti hari aja gitu. Di kadang gue tidur jam agak rusak juga sih jam tidur gue, cuman itu udah habit gue, udah hobi gue. Dan di saat gue udah nyelesain tulisan gue ngerasa seneng aja, kayak lega gitu. Karena gue bisa cerita sama diri gue sendiri, terus juga gue bisa tahu keadaan diri gue sendiri, terus juga gue bisa nyari solusi buat diri gue sendiri gitu. Nah, lu kan nulis buku nih. Lu ada gak sih yang penulis inspirasi lu? Oh, penulis inspirasi kalau penulis novel itu ada Piti Bai. Ya, penulis Dilan. Yang Dilan ya. Penulis Dilan series. Buat penulis puisi atau penyair itu Pak Sapardi Djoko Damono. Yang puisinya Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana. Itu penulis favorit gua. Dia dalam banget ya orangnya nih. Wah, Kayak gitu. kelihatan tuh biasa aja. Iyalah. Oh, Udah gua. Udah, udah. apa? Hah? Enak. Enak. Enak banget. Gila, enak banget ini. Hmm. Ada gak sih? Kan lu bikin buku ini pasti ada awal dan akhir. Ini lu mau ada lanjutannya apa enggak? Ada cetak kedua gitu ya. Iya. Ini Kemarin pas tanggal berapa gue lupa deh. Jadi kan gue sempat 100 eksemplar itu gue tanda tanganin. Dari pihak penerbit dia nawarin buat cetak kedua. Kemungkinan, tapi gue belum tanda tangan kontrak. Nanti gue dapat info lebih lanjut. Kemungkinan kalau misalnya ada cetak kedua, itu ada beberapa puisi tambahan lagi. Berarti halamannya nambah. Nambah. Mungkin covernya gue ubah jadi warna ungu. Emang cover yang aslinya warna apa? Ini biru. Itu kayak gitu. Jadi lu bikin desain sendiri? Iya. Terus mau ngeluarin buku kedua gak? Buat sekarang sih gue kayak buat nulis-nulis artikel aja dulu sih. Kayak nulis di salah satu platform Medium. Kebetulan gue direkrut dari jadi komunitas blogger Medium kan di situ. Ini buku pertama lu apa? Ada lagi? Ini buku pertama gue. Buku pertama lu? Iya. Sebenarnya fun fact-nya itu gini, Cok. Sebenarnya yang terbit itu awal yang ditawarin penerbit itu bukan buku ini. Tapi ada salah satu buku. Bukunya itu judulnya Curahan Hati Penulis. Nulis. Iya. Jadi itu tuh menceritakan sebagai penulisnya yang kayak seorang penulisnya itu ngerasa kayak ngeceritain kisah gue loh. Kisah masa lalu gue, kisah ini gue, kisah percintaan gue gitu. Nah, pas kebetulan buku itu emang draftnya itu masih belum selesai semua. Gue lagi nulis buku ini dan gue langsung kayak
Dan gue langsung kayak ini, gue langsung kayak minta kayak, saya mau nerbitin yang ini aja gitu. Kebetulan si penerbit itu tuh Algenre, jadi kan biasanya penerbit itu ada yang fix novel semua, non fiksi, fiksi gitu. Iya. Dia Algenre semua. Udah dari situ akhirnya ya udah gue kirim nih buku ini, karena gue pikir masa lalu itu nggak perlu kita abadikan dalam tulisan, cukup dikenang aja. Semakin kita tulis dia semakin kita sulit melupakannya kan. Jadi ya udah gue tulis apa yang sekarang, apa yang gue dapat sekarang, yang lagi nemenin gue sekarang, yang nyemangatin gue pas gue nulis buku ini. Nah, lu kan nulis buku nih. Ada gak sih lu buku favorit gitu, kesukaan lu yang paling nomor 1? Wah, tapi non fiksi. Gak apa. Sejarah filsafat barat. Gua nggak tahu. Kayak penulis luar lu ada suka Iya, penulis luar gitu. Iya itu Bertrand Russell. Berarti itu yang udah diterjemahin gitu ya? Iya. Filsafat barat. Iya, sejarah filsafat barat. Dia bukunya tebal 1000 halaman kalau nggak salah. Lu udah baca semua? 2 bulan kelar. Hebat banget. Biar jadi intelektual lah. Lu ada gak buku yang selain kayak ini kan puisi semua ya? Ada gak kayak cerita gitu? Ada. Cuman nggak gue publish. Oh, lu nggak publish. Gue belum siap aja buat publish. Nah, lu gimana? Makan lagi lagi. aja sih tadi. Bingung. Nah, kalau lu Lik, ada gak lu buku favorit lu? Ada Apa? orang luar itu judulnya Akhir Antara Kita, punya Colin Cover. Ya itu. Tapi kalau gua gak ada, kayak nggak punya buku favorit. Berarti lu gak pernah baca novel dong? Jangan. Lu baca buku gua biar jadi buku favorit. Wih, Baca terus tak? nanti dah, mau beli dah. Lah kan udah habis, kalau beli juga kan udah habis. Oh, udah bisa. Lu ada cetakan lagi ya? Nggak rencana mau terbitin lagi, cetak lagi? Tergantung penerbit. Oh, bukan dari lu berarti? Kalau menurut penerbit pasarnya lumayan, ya it's okay. Tapi kan ini laku 100 ya? Ya, Nah, udah habis kan? udah. Ada kemungkinan berarti. Ada. Gua jadi pas waktu itu tanda tangan buku yang mau dikasih ke pembeli, itu tuh sempat ada omongan kalau bakal ada cetakan kedua. Cuman gua belum tanda tangan kontrak di sana. Nanti gua dapat info lebih lanjut lagi. Kalau buku ini ada kakinya nggak sih? Kaki Hak cipta. Hak cipta. ada. Kan kalau kemarin semester gua kan, gua bikin modul ya, dibikin. Jadi kalau buku kayak gini sama ya? Sama lah. Semua itu apa yang kita tulis dan kita publikasi itu ada hak cipta. Kalau nggak ada hak cipta enak dong orang tinggal kopas. Iya sih. Tapi lu gimana sih ngerilis buku gini kemana dulu gitu? Kemana dulu maksudnya? Penerbitnya ngomongnya seperti apa? Gue tuh bukan gue langsung ke penerbit yang komen di Yang platform gue. Ngechat dia Oh, dulu. jadi penerbitnya itu tertarik sama buku lu. Platform lu kalau beda apa? Dulu tuh sempet pakai Vizo. Jadi buku ini tuh gue tulis di platform Vizo. Cuman pas udah terbit ini di take down, suruh di take down. Karena Nulis lebih di Medium juga gak kak? gue di Medium nulis. Cuman di Medium itu buat beberapa artikel opini. Rencana sih di Medium gue ini bakal ada review buku, cara menulis itu sih. Nanti tunggu, stay tune bro. Tunggu aja ya. Tapi di Medium lu udah nulis? Udah. Gua ada 3 opini gua sendiri. Boleh dicek aja nanti. Nama akun Mediumnya Mujino Rizky. Sama kayak gitu. Nggak pernah ganti nama gua mah. Terus ada tips and trick buat
apa sih penulis yang pemula gitu nggak sih Kak? Ada sih. Kan orang suka bingung kan mau Iya. nulis buku tuh gimana. Intinya gini, kalau lu mau tulisan lu bagus, lu harus menghargai karya orang lain. Jadi lu harus membaca. Lu nggak akan bisa menulis, tulisan lu nggak akan bagus saat lu nggak bisa menghargai tulisan orang lain. Lu beli buku, tapi lu cuma taruh di rak. Itu salah satu, ibaratnya lu nggak menghargai karya orang lain. Gitu. Terus juga kayak, ya udah, ibaratkan lebih gampang tuh kalau lu mau nulis, ceritain aja tentang suasana hati lu. Lu nggak usah mikir pakai kata baku atau enggak, formal atau enggak, yang penting lu ngerasa kayak beban gue udah hilang nih hari ini. Gue nulis gini. Iya, gue nulis nih, kayak journaling aja, jurnal day in my life gitu. Jadi kan gue juga pernah nulis kayak gitu kan. Nulis apa tuh? Adalah nulis tentang gue sendiri atau apa. Anjay. Tapi kadang gue suka geli sendiri sama tulisan gue. Nah, lu ada gak kayak gitu? Gue sempet kayak pas ngebaca ulang tulisan gue tuh kayak, gue orangnya kan ibaratnya kan, maaf ya, toksik kan. Iya. Tapi di dalam tulisan gue bener-bener kayak sopan, santun. Tapi dari situ, lu bisa ngerasa kayak, lu tuh punya kepribadian yang berbeda. Itu. Apalagi? Lu ada kata-kata penyemangat gak untuk yang mau nulis? Penulis Penonton pemenang. Mana kamera. Netizen. Apa tadi? kata-kata penyemangat buat yang lagi nulis bukunya. Quotes of the day. Menulislah saat kamu merasakan kesusahan. Enggak sih. Gimana itu dong? Belum, sabar dulu. Itu kan masih ulang. Wah. Ya. Kita kasih waktu untuk berpikir. Kita kasih waktu ya. Oh, itu doakan aja. Tolong. Kata-kata penyemangat untuk yang mau menulis, nulis aja. Itu. Jadi ibaratkan lu juga harus banyak membaca buku. Itu yang pertama. Itu poin pertama yang nggak boleh lu lupain sih menurut gua. Terus lu lebih kayak bebas aja, ibaratkan lu nggak usah merasa kayak pas lu nulis lu kayak nih tulisan gua kok jelek, nggak usah kayak gitu. Di balik dari situ pasti ada pembelajaran juga buat lu. Jadi lu lakuin aja. Kalau ibaratkan lu pengen nulis, lu nulis aja, lu jangan pikir ke tujuan lu di belakang, tapi lu nikmati perjalanannya. Rata-rata manusia tuh gitu. Berarti lu lagi ngerasain ini langsung tulis gitu. Jadi rata-rata orang yang pertama kali nulis tuh kayak apa ya, tulisan gue jelek gini. Iya. Lu nggak usah mikir di situ. Lu nikmatin perjalanan lu ketika lu nulis. Di setiap perjalanan itu, di setiap pemberhentian lu itu ada pembelajaran lu. Seru banget ya, Lik ya. Senggol dong. Seru banget ya, Lik ya. Seru. Ngobrol bareng Bang Yawan, Bang Muji. Bang Muji. Gila. Nah, buat kalian yang suka dengan episode ini, tolong share ke teman-teman kalian. Jangan lupa Like. DM, follow Instagram kita di mana? Royce Global Radio hadir untuk Mencerahkan. Hai. Jangan lupa stay tune di episode selanjutnya di Royce Global Podcast. Ngobrolan santuy with mahasiswa global.